Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini saya akan membagikan berita yang datang dari jpn.co yang memberitakan terkait dengan metode pengangkatan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah menindaklanjuti dari pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, saya juga akan membahas terkait dengan perbedaan dan keistimewaan dari P3K per waktu. Untuk informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil dua alternatif metode pengangkatan honorer yang aktif saat ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu terungkap pada saat rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Azwar Anas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana teknis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan ASN tahun 2023 itu akan dibagi menjadi dua peraturan pemerintah, yakni rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN dan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan. Nah, RPP manajemen ASN ini merupakan aturan yang mengatur teknis penanganan dan persoalan tenaga honorer, termasuk diantaranya mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, di berita kali ini Anas juga menyebutkan bahwa terdapat 16 substansi yang masuk di dalam RPP manajemen ASN, termasuk salah satunya adalah penanganan persoalan tenaga honorer. Adapun 16 substansi di rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN itu yakni penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup mekanisme P3K, dan kita lihat rekan-rekan sekalian termasuk di sini terkait dengan penataan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Di sini kita lihat di di rincian atau rancangan peraturan pemerintah itu di poin 16 diatur penataan tenaga non-ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, penataan tenaga non-ASN itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Menpan itu akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR pun memiliki komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik. Menteri Anas pun menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan non-ASN dan telah berkomitmen untuk tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer adalah terbitnya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional, di mana non-ASN memiliki 80% kuota untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Setidaknya Menteri Anas juga menyebutkan dari hasil pendataan tenaga non-ASN yang berjumlah 2,3 juta pegawai itu sebagian sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara yang dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga total jumlah ASN yang 2,3 juta itu sudah berkurang. Dan tentu hal ini membawa kabar yang baik oleh karena memang Menpan memproyeksikan bahwa sisa tenaga non-ASN pada 2024 itu sebanyak 1,6 juta. Pada kesempatan yang sama juga Menpan menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan tenaga honorer itu nantinya akan diawali oleh proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta BKN. Selain itu juga akan dilakukan pendataan terhadap honorer yang telah berhasil lolos audit, maka akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Dalam hal pegawai non-ASN berhasil lolos verifikasi dan validasi, maka status pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu.
Jadi sekilas apa yang dikatakan oleh Menpan bahwa setelah berhasil melalui proses verifikasi dan validasi serta audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka honorer ini bisa langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentu ini kabar yang menarik mungkin, oleh karena memang P3K paruh waktu ini merupakan aparatur sipil negara yang juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai aparatur sipil negara. Dia juga mengisyaratkan bahwa alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Menpan juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ini tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi. Jadi Menpan sudah menjanjikan bahwa jika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka Menpan sudah menjanjikan beberapa kebijakan seperti afirmasi yang bisa didapatkan oleh para tenaga honorer apabila mengikuti seleksi P3K penuh waktu. Jadi apa yang dikatakan oleh Menpan ini mengisyaratkan bahwa dua alternatif yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer, yakni pengangkatan menjadi P3K paruh waktu dan pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Untuk pengangkatan P3K paruh waktu itu kemungkinan besar akan melalui atau tanpa melalui proses seleksi, akan tetapi hanya melalui proses audit, verifikasi, dan validasi data. Dan jika berhasil lulus audit, maka besar kemungkinan tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Beda halnya apabila honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, tentu melalui tahapan-tahapan seleksi yang mungkin saja sesuai dengan yang saat ini dilakukan. Akan tetapi Menpan sudah menjanjikan bahwa untuk seleksi P3K penuh waktu, tenaga honorer ini dijanjikan akan diberikan beberapa afirmasi. Akan tetapi Menpan menyebutkan bahwa tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu dapat dilakukan seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga atau formasi yang dibutuhkan. Jadi memang untuk P3K penuh waktu mungkin nanti akan diberikan afirmasi sehingga bisa lolos di dalam tahapan seleksi. Dia juga menegaskan bahwa P3K part-time atau P3K penuh waktu ini sama saja. Kedua-duanya akan mendapatkan nomor induk pegawai, akan tetapi hanya dibedakan dari persoalan gaji dan persoalan jam kerja saja. Keduanya akan ditetapkan dengan status yang sama dan mendapatkan SK pengangkatan sebagai aparatur sipil negara dari Badan Kepegawaian Negara. Nah rekan-rekan, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.